Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait penyelesaian tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, di video kali ini yang kita akan bahas terkait dengan afirmasi masa kerja. Ada juga informasi terkait jadwal teman-teman ya. Jadwal CASN tahun 2024. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Jika ada salah-salah berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, yang pertama di sini kita akan sampaikan informasi dulu terkait seleksi CPNS 2024 yang katanya dibuka Agustus. Nah, pastinya di sini muncul pertanyaan, bagaimana dengan P3K? Nah, P3K nanti dulu. Seleksi CPNS-nya dibuka Agustus, P3K-nya nanti dulu. Nah, oke, kita coba lihat teman-teman ya. CPNS-nya itu diperkirakan ya, skenarionya itu minggu ketiga. Tapi semoga juga di-spill di sini terkait P3K. Menpan RB atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Azwar Anas menegaskan pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil 2024 akan dibuka Agustus. Adapun seleksi CPNS ini telah diundur sebanyak 2 kali. Anas menuturkan pihaknya tengah menanti usulan formasi dari 3 kementerian dan lembaga. Kita tunggu saja, insya Allah mudah-mudahan ini tinggal tahapan akhir, tinggal 3 KL. Kita masih terkejar. Adapun prioritas seleksi pada bulan Agustus ini diprioritaskan untuk CPNS. Untuk seleksi P3K, mengingat ada jatah bagi daerah, maka pemenuhannya akan bergantung pada kemampuan keuangan pemerintah daerah masing-masing. Jadi CPNS dulu prioritasnya. CPNS dulu prioritasnya karena P3K kemarin masih rapi-rapi alias siap-siap. Karena P3K ini menyangkut keuangan daerah, kan daerah sudah kita siapkan formasinya, ternyata tidak diambil, ujarnya. Hal ini terjadi karena umumnya belanja pegawainya telah terpakai hingga 35%. Jadi banyak variabel terkait dengan penyelesaian P3K. Kemudian dia menuturkan seleksi CPNS kali ini akan dibuat efektif dan efisien. Semua tes, kata Anas, akan dilakukan di awal dan nilai dari seluruh tes bisa dipakai selama 1 tahun penuh. Dengan demikian, pesertanya hanya perlu mengecek lowongan atau seleksi yang tersedia, lalu mereka hanya perlu memperbarui data. Sehingga tidak harus berulang, tapi siklusnya oh ternyata begitu dites dengan formasi ternyata masih ada yang kosong. Nah, nilai yang itu sedang kita kaji. Seperti itu teman-teman ya. Jadi terkait P3K-nya belum karena masih adanya hal-hal yang masih dipersiapkan oleh pemerintah daerah teman-teman ya. Di sini apalagi dikatakan bahwa keuangan daerah itu atau belanja pegawainya sudah terpakai hingga 35%. Jadi buat teman-teman yang mau mendaftar P3K siap-siap saja, CPNS ya siap-siap saja. Namun terkait P3K kita juga ada informasi yang tidak kalah menarik. Nah, menjelang pendaftaran P3K 2024, afirmasi guru honorer dan tendik harus sesuai masa kerja. Nah, jadi afirmasinya itu harus sesuai masa kerja teman-teman ya katanya. Menjelang pendaftaran P3K 2024, guru honorer dan tenaga kependidikan minta ada afirmasi. Afirmasi itu untuk memuluskan mereka menjadi ASN P3K. Ketua DPD Aliansi Honorer Nasional atau AHN Provinsi Riau, Eko Wibowo menyampaikan, afirmasi ini diberikan dengan mempertimbangkan masa kerja. Jadi pemberian afirmasi harus mempertimbangkan masa kerja. Nah, honorer yang masa kerjanya di atas 10 tahun seharusnya diberikan afirmasi lebih dibandingkan masa kerja yang di bawah 10 tahun atau kurang dari 10 tahun ini teman-teman ya. Jadi yang kurang dari 10 tahun dan yang lebih dari 10 tahun itu harus berbeda, tidak boleh disamakan teman-teman ya. Sangat tidak adil kalau pemerintah hanya memberikan patokan masa kerja di atas 3 tahun. Honorer yang masa kerjanya di atas 10 tahun harus lebih afirmasinya. Nah, ini sebenarnya seringkali juga disampaikan oleh rekan-rekan di kolom komentar channel ini. Bahkan mereka menyampaikan ada yang sudah mengabdi 14 tahun, ada yang sudah 20 tahun katanya. Dan masih berstatus honorer.
Guru P3K yang juga menjabat Ketua DPD Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia atau disingkat SNWI Provinsi Riau ini menambahkan, pemberian afirmasi tidak boleh disamaratakan. Sebab saat ini cukup banyak honorer yang baru bekerja 1 tahun masuk database Badan Kepegawaian Negara. Saat BKN melakukan pendataan honorer pada 2022 yang lalu, ada ketentuan yang baru 1 tahun mengabdi sudah bisa didata, karena kalau tidak salah dulu itu ada cut off per Desember 2021. Nah, kalau tidak salah teman-teman ya, ada cut off-nya untuk bisa ikut pendataan. Mereka dimasukkan bersama dengan honorer yang sudah belasan tahun mengabdi. Kalau tidak dibedakan afirmasinya, bisa menimbulkan kecemburuan di kalangan honorer, apalagi kalau yang diakomodasi lebih banyak honorer baru. Oleh karena itu, Pak Ekowi meminta kepada Kemendikbudristek, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi BKN mengambil kebijakan arif bijaksana dalam penanganan honorer, baik guru maupun tendik. Dia ingin agar seleksi P3K 2024 ini bisa menjadi solusi penuntasan honorer sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Di pasal 66 yang memberikan tenggat Desember 2024. Ekowi juga meminta pemerintah memberikan beasiswa terhadap guru yang melanjutkan jenjang pendidikan S2 dan S3. Begitu pula tendik lulusan SD, SMPN, SMA, dan SMK difasilitasi agar bisa naik ke jenjang S1. Ya, ini teman-temannya minta difasilitasi agar bisa naik ke jenjang S1 katanya. Perkembangan zaman menuntut guru dan tendik mengikuti kemajuan teknologi digital. Oleh karena itu, Ekowi berharap pemerintah pusat dan daerah benar-benar memperhatikan kesejahteraan para guru serta tendik yang telah mencerdaskan anak bangsa menuju generasi emas 2025. Nah, kalau bisa bukan cuma yang terdata sebenarnya teman-teman ya, bahkan teman-teman yang tidak terdata atau yang ada di swasta juga, ini tupoksinya sama teman-teman ya, tugas pokok dan fungsinya itu sama, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Nah, selanjutnya terkait pendaftaran atau seleksi CPNS ini. Nah, di sini ada rangkaian kegiatan serta jadwal di sini teman-teman ya. Rangkaian kegiatannya, penetapan formasi CPNS dan P3K instansi pusat dan daerah, penetapannya katanya 4 Agustus. Itu penetapan formasi. Tapi kalau P3K-nya ini kita tidak tahu apakah bisa 4 Agustus. Terus pengumuman jadwal pendaftaran, kalau CPNS itu sudah jelas teman-teman ya, ada di bulan Agustus minggu ketiga. Nah, ini di sini diberikan rentang 5 sampai 17 Agustus. Tapi kalau P3K-nya ini, kalau P3K sepertinya tidak mungkin teman-teman ya, karena tadi CPNS-nya itu didahulukan. Nah, selanjutnya ada pendaftaran. Di sini dimulainya 18 Agustus, kalau memang 17 Agustus sudah bisa dimulai. Terus pengumuman hasil seleksi ada 4 September, masa sanggah, ada jawab sanggah, pengumuman pasca sanggah. Nah, ini ada untuk SKD-nya. Itu tanggal 22 sampai 27 September. Jadi ini ada rangkaian kegiatan atau rencana untuk P3K dan CPNS. Tapi untuk P3K-nya sepertinya tidak bisa sesuai dengan jadwal ini teman-teman ya, kalau P3K. Kalau CPNS itu masih memungkinkan sebenarnya. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.